Uji klinis fase kedua vaksin Nusantara dilanjutkan meski Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin atau persetujuan pelaksanaan uji klinis. Sejumlah anggota Komisi 9 menjadi relawan dalam uji klinis vaksin yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di RSPAD Gatot Subroto pada Rabu 14 April 2021. Tak hanya beberapa anggota DPR, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio juga mengikuti uji klinis vaksin Nusantara fase kedua ini. Jadi saya ikut uji klinik tingkat 2 ini karena saya sangat bangga dan mencintai hasil karya. Sementara itu, BPOM menegaskan sejumlah syarat belum dipenuhi dalam pengembangan vaksin Nusantara, sehingga BPOM belum mengeluarkan izin uji klinis fase kedua. Jika hal ini tak dipenuhi, maka vaksin akan bermasalah di kemudian hari. Jika ada pelaksanaan uji klinis yang tidak memenuhi standar-standar yang sudah tahapan-tahapan tadi ya, harus preklinik dulu, kemudian baru uji klinik, dan harus memenuhi poin-poin dalam protokol atau poin-poin dalam PPK, tapi tidak dilakukan, tentunya akan mengalami masalah sendiri begitu. Di fase pertama itu belum dikatakan selesai dan belum dikatakan baik. Nah, kita kan tetap berpedoman pada otoritas Badan POM sebagai otoritas yang kredibel di negara kita ini yang melakukan penilaian dari setiap uji klinis atau penelitian terkait dengan obat dan vaksin. Jadi kita tetap harus pegang itu. Prosedur itu harus kita pegang karena kalau kita tidak komitmen memegang prosedur itu, maka jaminan bahwa ini berjalan dengan baik, dilakukan dengan baik, ya, itu kemana lagi kita akan meminta. Vaksin Nusantara ialah vaksin yang diteliti dan dikembangkan bersama oleh Kementerian Kesehatan, RSUP Dr. Karyadi Semarang, Universitas Diponegoro, dan Aivita Biomedical asal Amerika Serikat. Vaksin Nusantara diklaim lebih aman karena berasal dari subjek vaksin sendiri. Pada dasarnya, proses pembuatan vaksin Nusantara dimulai dari pengambilan sampel pada pasien. Darah tersebut akan dibawa ke laboratorium untuk dipisahkan antara sel darah putih dengan sel dendritik. Sel ini mampu mengenali virus penyebab COVID-19 SARS-CoV-2. Setelah sel berhasil dikenalkan dengan virus corona, maka sel dendritik akan kembali diambil untuk disuntikkan dalam tubuh pasien yang sama dalam bentuk vaksin.